Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Saya Hadrim Tariqul Kamil dari program studi sosiologi Universitas Senojoyo Madura. Saya di sini ditugaskan untuk mencari sebuah wawancara mengenai sosiologi industri dalam pertemuan UTS. Kali ini saya berada di bidang usaha besi yang bernama Abbas Metal yang dipelopori oleh Bapak Matrus. Itu salah satu dari pengusaha yang ada di sini. Nah, untuk itu lebih lengkapnya ikuti saya dalam hari ini. Teman-teman, saat ini saya berada di lokasi industri yang bernama Abbas Metal. Lokasinya di Jalan Benowo, dekat yang Bersatu ya, dekat Terminal Benowo. Jadi begini Pak, saya ingin wawancarai mengenai bagaimana hubungan industri yang ada di sini dengan sosiologinya. Baik, yang pertama, bagaimana awal mulanya Anda mulai usaha ini? Awal mulanya diajak teman, borong kecil-kecilan, terus akhirnya kenal pemborong lainnya kerja sekarang ini. Jadi dari mulai tahun 2015 ya, merintis usaha ini. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa memilih membuat atau memproduksi besi untuk dijadikan sebuah usaha? Sekarang banyak yang minat mas. Nah, kayu, pesan kayu, saya kayu, pakai rayap, rayap. Ya orang-orang milih aluminium itu dia itu ringan, dan terus pekerjaan itu cepat. Kalau sekarang pakai itu sih. Berarti masa kini ya? Iya. Bagaimana menjalankan usaha ini ya? Apakah menjalankan usaha sesuai pesanan atau produksi terus untuk sesuai pesanan? Sesuai pesanan. Telepon koneksi, aku langsung ke TKP, aku langsung minta uang. Kira-kira berapa modal awal untuk membuat usaha ini? Modalnya? Ya lumayan modalnya sekitar 5 juta. Dari awal. Ya kecil-kecil dulu. Nah, terus waktu itu kalau pekerjaan banyak, aku minta DP dulu biar nggak terlalu banyak modal yang aku keluarkan. DP minim di 30%. Berarti modal awalnya itu 5 juta ya? Kira-kira 5 jutaan ya. Untuk membuat merintis bisnis. Akalnya naik bor, kaca satu itu punya 3. Ya, pertanyaan kelima, berapa omset atau keuntungan yang didapat dalam 1 bulan Pak? 1 bulan ya kurang lebih 8 apa? Kurang lebih 8 juta ya. Lumayan. Kami 1 lebih. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara pemasarannya atau strategi dalam mengembangkan usaha ini? Ya teman-teman koneksi, banyak koneksi, warung-warung buat itu. Banyak relasi gitu ya hubungannya. Terus ada yang lewat sosmed, ada Internet. ya internet. Jadi nggak harus ini Keliling-keliling. nggak, jadi kita sendirinya melalui udara yaitu internet. Jadi internet itu harus dipergunakan dengan sebaik mungkin teman. Oke Pak, nomor selanjutnya, nah ini apakah hambatan Anda dalam menjalankan usaha ini? Terus bagaimana mengatasi hambatan tersebut? Hambatan dalam ini ya? Kayak ini tukangnya nggak masuk padahal target berapa hari apa harus ke pasar beli mundur. Solusinya nggak Sama tukang ya? Iya tukang. Terus kemudian Terus aku hubungin yang punya rumah. Hari ini aku jadi sekarang masang nggak kepasang, masalah kendala utamanya ada yang absen. Terus
selain tukang apa lagi Pak? Hambatannya? Macam nggak ada, cuma kita terus ya ada sekarang ini ada itu barang yang agak sulit. Barang ya? Iya, Barang. Iya. Barang sekarang kalau apalagi kami tahun itu biasa stok dari stok orang, jadi langka barang itu. Cuma tiga itu saudara, yang barang sama tukang. Berarti hambatannya tukang ya, tukang kemudian ada barang. Kemudian dari kedua itu selain apa? Selain dari kedua itu hambatan mungkin Nah, ada. Cuma itu aja yang saya alami. Iya, sama tukang sama bahan kerjakan itu. kemudian apa rencana ke depan Anda dalam usaha ini Pak? Rencananya. Ya kembang mesin gede mas si tukang itu tak nganggur, aku dulu ya oleh pemasukan tiap bulan gitu tau. Selain itu? Karena itu ya pokoknya saya untuk keluarga gitu ya. Oh gitu ya. Unik kebutuhan perekonomian. Kemudian menurut pendapat Bapak, apakah usaha ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat selain dari ekonomi keluarga Pak? Yang dapat dijelaskan. Ya gimana? Menurut pendapat Bapak, apakah usaha ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat selain dari ekonomi keluarga? Bisa. Kalau perusahaan banyak kan aku merekrut teman-teman yang nganggur sekitar itu, berkondisi nganggur, tanja, Jadi diberdayakan ya? Iya, iya. Kalau pemasaran berapa plong gitu kan, aku mesti bawa teman yang kalau nggak longgar itu 5 orang gitu. Teman-teman yang menganggur itu bisa diberdayakan di dalam usaha ini. Ya. Kemudian pertanyaan 10, bagaimana teknik perekrutan karyawan Pak dalam usaha ini dan kemudian berapa jumlah karyawannya? Teknik kan? Teknik ya, pertama ya ada teman katanya bisa saya coba dulu bisa apa enggak tak jalan dulu tak training lah. Oh pelatihan, Iya. pelatihan. Iya. Setelah direkrut diberikan pelatihan, kemudian Garapannya halus, data pakai. Ada teman-teman yang nganggur kontek-kontekan, nganggur di kerja ya. apa jumlah karyawannya berapa? Cuma 3. 3 karyawan. Tiga. Jumlah karyawan 3. Jadi pertama setelah direkrut diberikan pelatihan oleh Bapak sama Ali. Pak Ali. Ya. Kemudian jumlah karyawannya ada 3 teman-teman. Di sini dalam usaha besi nih Pak ya. Iya. Besi. Nah, pertanyaan habis selesai nih Pak. Pertanyaan ke berikutnya, bagaimanakah perolehan bahan bakunya Pak? Aku beli dari daerah Magelang, karena kosong, aku langsung menuju ke Dupa. Area Surabaya sini, sekitar sini. Di area Surabaya Barat ya. Surabaya Tengah. Paling dekat ya di mana itu Surabaya Barat. Kemudian tanya selanjutnya, bahan baku apa saja dalam membuat produk ini? Untuk produk aluminium jendela itu yang dibutuhkan itu open bag 1, dan sliding, bolu setengah 1, dot jam, banyak amat pertama. Nah, selanjutnya apakah ada uang makan atau minum dalam karyawannya? Cuman ada bensin sama minum. Yang terakhir Pak, dari sekian produksi yang dihasilkan, manakah yang ramai di pasaran? Kayak kanopi, pembuatan jendela, terus pagar, itu yang paling ramai itu aluminium. Yang pembuat jendela sama kusen pintu itu, yang paling ramai itu. Dalam usaha ini yang dihasilkan produksinya itu apa saja Pak? Yang pembuatan jendela itu, Jendela, kemudian kusenan pintu, pintu, terus pintu aluminium kaca, pintu kaca. Jendela sudah ya? sudah. Ada 3 ya Pak yang dihasilkan. 3. Nah, kemudian yang paling ramai dari ketiga ini apa Pak? Itu aluminium. Aluminium yang mana? Aluminium yang kayak jendela-jendela sama kusen itu kan. Oh. Yang paling ramai itu. Dibandingkan kopi pagar yang paling ramai ya aluminium. Aluminium sendiri. Iya. Jadi ada 3 produksi yang dihasilkan Pak ya. Iya. Usaha ini kemudian yang paling ramai itu aluminium jendela. Iya. Ya, jendela. Terbuat dari aluminium. Oh ya, jendela yang terbuat dari bahan baku aluminium gitu. Begitu Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, atas wawancaranya mengenai usaha ini, kemudian didirikannya Pak ya, mulai didirikannya, kemudian perolehan bahan bakunya
dan teknik perekrutan karyawannya dan lain sebagainya. Itu wawancara pada kita hari ini sama Bapak Ali Makrus, Pak Ali Mari Makrus, itu pengusaha yang kritis kita usaha ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, baik Pak. Sekian dari saya teman-teman, itu saja wawancara atas Pak Makrus selaku dari pengusaha di bidang ini, pengusaha ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi mewawancarai pengusaha yang ada di dalam bidang usaha ini, kali ini saya akan mewawancarai karyawan yang ada di dalam bidang usaha ini. Jadi baik, langsung saja. Namanya siapa Pak? Abbas. Umur? 9. 9. Baik. Berapa lama Bapak bekerja di bidang usaha ini? 3 tahun. 3 tahun. Apakah upah yang diterima sesuai dengan UMR? Ya. Kemudian, apakah dengan pandemi COVID-19 ini bahwa dampak penghasilan yang diperoleh? Ya, sedikit. Oke. Selain untuk bekerja, apakah ada pemberian konsumsi seperti kopi, susu, dan lain-lain? Ada Apa aja? kopi, snack, Ya. ada uang Transport. transport, Jadi ada untuk pola konsumsinya itu ada kopi, kemudian apa lagi Pak? transport. Uang transport, terus es teh. Ya itu. Nah itu teman-teman, wawancara saya singkat dengan karyawan di usaha ini. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video vlog mengenai sosiologi industri. Nah, tadi kita telah menganalisa dalam tahap wawancara. Dan kali ini saya akan menganalisa dalam tahap penjelasan dari wawancara tersebut. Jadi Metal Abbas ini merupakan tempat usaha yang memproduksi seperti kusen aluminium, kemudian jendela aluminium, kaca. Nah, tempat usaha ini juga sangat strategis karena di sekitarnya dapat tempat usaha yang tentunya banyak membutuhkan produk-produk yang dihasilkan oleh home industry ini dari Metal Abbas maksudnya. Nah, berbagai tempat usaha di sekitarnya antara lain seperti sekolah, kemudian hospital atau rumah sakit, kemudian ada pasar, ada masjid, kemudian ada ruko, ada kantor polisi. Nah itu semua merupakan sandingan dari home industry itu, sandingannya teman-teman. Jadi, nah selain itu juga letak dari home industry ini Metal Abbas itu berbatasan dengan kota Gresik. Jadi letaknya itu berbatasan dengan kota Gresik, antara Surabaya dan Gresik. Untuk perolehan bahan baku Metal Abbas atau home industry ini itu bisa diperoleh dari Surabaya Tengah. Nah, Surabaya Tengah itu tempatnya di Dupak. Yang kemudian apabila di sini itu stoknya habis, maka larinya si pengusaha ini itu larinya ke Manuan di Surabaya Barat untuk memperoleh suatu bahan baku itu. Karena letaknya di pinggiran kota, artinya Surabaya dan Gresik, maka Metal Abbas atau industri ini kalau teknik perekrutannya karyawan itu memanfaatkan masyarakat lokal, masyarakat sendiri atau masyarakat lokal yang ada di sekitarnya untuk dijadikan sebuah karyawan dan diberdayakan gitu. Setelah kita berbicara atau menjelaskan mengenai social mapping pada pola relasi sosial itu, kemudian kita berbicara mengenai diagram Venn atau permasalahan dalam usaha ini. Seperti yang tertera dalam pink map-nya itu ada pertama masalah itu ada yang pertama tukang tanpa kabar, kemudian ada terbatasnya bahan baku untuk diperoleh, kemudian naik turunnya harga bahan baku, yang selanjutnya ialah sulitnya tenaga yang terampil. Setelah kita berbicara dan menjelaskan mengenai
diagram atau skala permasalahan. Kemudian kita bicara mengenai dari makanan atau pola konsumsi sehari-hari yang karyawan miliki gitu. Yang pertama ada kopi, kemudian ada susu, dan yang ketiga adalah teh. Nah, ini pada apa kita bicara mengenai mix scoring ya. Jadi mix scoring itu merupakan produksi yang dihasilkan oleh si perusahaan itu atau si home industry Metalapas. Ya, yang dihasilkan, produksi yang dihasilkan itu pertama ada pusat pintu aluminium, kemudian ada jendela aluminium, dan yang ketiga ada kaca. Jadi ada 3 produksi yang dihasilkan oleh si home industry tersebut. Nah, apabila saya beri poin antara 1 sampai 10, maka kemudian di sini pusat pintu aluminium itu merupakan menduduki poin 8. Kemudian jendela aluminium menduduki poin yang ke-10. Dan yang ketiga, kaca itu menduduki poin yang ke-7. Artinya dari ketiga ini yang paling banyak diproduksi dan paling banyak pemasarannya yang ada di masyarakat itu terdapat yang namanya jendela aluminium yang menduduki poin yang ke-10 dari yang sekian lagi. Terima kasih penjelasan dari saya mengenai 4 metode tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.